Begini, saya perkenalkan diri dulu ya. Ya. Saya ada Cak Lontong, salam lemper. Saya dari peneliti angkuh, rusuh kalau udah deket subuh. Disingkat apa tuh? Tiang rubuh. Tiang rubuh. Kalau saya lihat dari tadi yang dibicarakan ini sebenarnya masih abstrak ya. Pendapat masing-masing yang ukurannya itu abstrak. Kita bicara area yang sudah itu bukan area kita sebenarnya. Beramal itu kan bukan urusan orang lain. Betul. Kalau kita melihat seseorang beramal, kita berpikiran pengen dipamerkan, itu juga bukan urusan kita. Iya. Ada yang lebih tahu persis itu benar-benar beramal atau hanya tidak pamer. Iya. Ya kan? Iya. Bukan kita. Kalau kita menjudge seperti itu, kita dapat keuntungan apa? Iya kan? Iya. Selama kita tidak dirugikan, sebaiknya kita tidak mencampuri itu. Tapi kalau Anda mau beramal, berbuat baik, ya sudah, beramal aja. Tanpa mikir. Iya. Tanpa harus mengenal siapa yang Anda beri, tanpa harus tahu latar belakangnya. Kalau memang mau niatnya sih, ya udah. Itu nanti ada yang ngitung kok. Kan saya kan kalau dapatnya berapa kan kita kumpulkan, saya yang ngitung. Loh, kamu tuh jadi gimana sih, koordinator pengemis atau gimana? Itu jangan dibahas. Kalau nggak syuting gitu kayaknya. Kenapa saya tahu itu? Iya. Karena menurut survei saya di lingkungan saya sendiri, 20 tahun ini di Indonesia itu kemiskinan menurun. Jadi kita nggak perlu khawatir. Bagus dong, menurun. Bagus apanya? Saya lihat sendiri dari kakek nurun ke bapaknya. Itu turunan. Itu turunan. Kali ini maksudnya secara persentase menurun. Berarti sudah Yang bilang secara persentase menurun siapa? Kemiskinannya yang menurun. Dari kalimat Bapak. Tadi kan Anda kalau misal berbicara seperti ini kan ada kalimat-kalimat yang Betul. ada bobotnya, begitu menurun tuh berarti kemiskinan keseluruhan. Kan saya tidak mau menyebutkan jumlah, persentase, angka. Itu yang namanya profesi pengemis itu turun-temurun. Nah, itu kan versi Bapak. Apa sih ini? Begini Pak, tapi prinsipnya kita ingat filosofi yang bagus sekali ya. Kalau kita melihat orang tidak bisa makan dan tidak bisa mencari makan, itu jangan diberi ikan dan nasi. Iya. Karena itu hanya bisa dia makan sehari. Iya. Tapi berilah dia pancing atau kail. Itu akan lebih lama. Coba bayangkan, ikan sama nasi dimakan sehari habis. Habis. Pancing itu dimakan lama habisnya itu. Maksudnya bukan itu. Dikasih pancing supaya dia bekerja mencari ikannya. Dulu saya dikasih pancing sama makan, pantesan memang lama habisnya. Lu memakan pancing lagi. Itu maksudnya. Kadang-kadang orang ada yang nggak ngerti kan, Iya. kita harus paham. Tapi intinya apa? Iba dan kasihan itu beda dengan peduli. Yang harus kita miliki adalah rasa peduli. Peduli, iya. Bukan iba atau kasihan. Iba, kasihan itu urusannya hati. Iya betul. Tapi kan itu yang mengasah empati itu supaya kita jadi peduli adalah memang awalnya dari rasa iba itu. Bisa jadi. Iya. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi juga tradisi. Makanya ajarkan ke anak untuk punya rasa peduli. Makanya kalau saya ngajak anak saya jalan-jalan, walaupun naik mobil ya, pamer. Ria itu namanya. Nah ini. Kenapa sih naik mobil dianggap pamer? Ya kan Anda. Orang yang naik Metro Mini teriak-teriak, aku nggak nganggep dia pamer. Iya. Metro Mini angkutan umum. Metro Mini mobil atau bukan? Mobil. Terus bedanya apa dengan saya naik mobil? Oh maksudnya dia naik kendaraan umum. Cuman ngomong dia siapa mobil. bilang Pak? Oh apa? Busway. Oh. Transjakarta. Tapi gaya Anda itu seolah-olah Anda naik mobil. Itu yang nggak enak. Lu tuh miskin tapi sombongnya minta ampun. Dosanya 2 kali itu. Pak, itulah kelebihan saya. Jangan menghalangi kelebihan orang dong. Iya. Yang penting itu rasa peduli. Percuma Anda punya rasa iba, rasa kasihan tapi tidak ada peduli. Enakan rasa kari ayam dong. Iya sih. Karena begini, kalau bedanya orang yang sukanya hanya iba dan kasihan dan orang yang peduli itu secara fisik bisa kita bedakan. Dari mana? Kalau melihat sesuatu yang sifatnya menyedihkan, orang kelaparan, orang minta-minta yang sifatnya mungkin menyedihkan. Orang iba kasihan tuh yang diambil sapu tangan, Pak. Iya. Karena dia gampang nangis dulu. Tapi kalau orang yang peduli, yang diambil dompet. Iya.
Tapi jangan sampai saking pedulinya dompet orang lain yang diambil. Enggak, itu copet, copet itu namanya. Maksudnya dia langsung bergerak untuk menolong. Itu yang penting. Iya. Dan kalau jadi ngomongin wayang. Ya, bener dong, Mek. Tadi copet. Itu cepot. Cepot. Ini copet. wah, Pak Jarwo ini gimana sih telinganya? Komeng yang ngomong. Hah? Anda nggak dengar? Uhuy. Copet. Maksudnya Saya yang copet. disalahin. Tadi pada prinsipnya sebenarnya jangan pernah menutup yaitu pikiran-pikiran positif yang ada dalam diri Itu. kita. Karena yang namanya pikiran positif itu positif terhadap orang, terhadap masalah yang kita hadapi, itu adalah kunci yang akan menyelamatkan kita dunia akhirat. Dari kondisi yang seperti ini, saya mau tanya sama Pak Jarwo nih, kondisinya yang seperti ini sebenarnya siapa yang harus disalahkan? Apakah pemerintah, rakyatnya, atau pemerintah daerah, atau siapa? Pak Jarwo. Nih, kondisi kayak gini nih. Menurut Pak Jarwo gimana? Yang salah itu kita sendiri, Pak Denny. Ya terserah, jangan bawa-bawa kita dong. Bapak aja ngomong. Enggak, orang mau nggak diajak Bapak untuk berbuat salah? Mau nggak? Mau. Iya, enggak. Maksudnya yang salah itu saya sendiri, gitu aja, nggak usah harus kita sendiri. Mau ngajak-ngajak orang. Nggak, pasti semua orang ini yang ada di sini, walaupun yang ada di luar sana, pernah mengalami seperti itu, Pak Denny. Belum tentu, Pak. Terbawa perasaan, suasana, kemudian memberikan dengan keterpaksaan membeli misalnya begitu. Ya salah kita sendiri. Kenapa kita harus menimbulkan rasa iba kepada orang lain? Kan itu ada, kita dikasih perasaan cinta itu. Enggak, kalau Jarwo. ya manusiawi, Pak. Manusiawi. Iya betul, tapi dengan proporsional. Sampai sejauh mana kan beda-beda. Orang-orang kan proporsionalnya beda-beda, Pak. Tahu. Bapak segini batasannya, kadarnya. Jadi yang salah siapa menurut Pak Jarwo? Ya kita Jangan ngajak-ngajak, saya aja. Iya saya. Nah, itu kan lebih enak. Kenapa? Karena kita punya rasa iba itu kan. Iya, jadi kita dengan rasa iba itu sudah dimanfaatkan sama orang itu, Pak Denny. Jadi kalau Yang salah kok nyalahin orang itu? ya lo tolongin Baim ya. Ini bagaimana sih, Pak Denny? Berarti orang itu Pak Jarwo sendiri juga gitu. Enggak. Ya misalnya begini, Pak Denny. Ada misalnya saya pernah itu terjadi. Ada Kiper. Enggak, bukan kiper. Bukan main bola. Emang ini, main Mek. bola. Bukan main Enggak, bola. ada bapak-bapak tua. Naik onta. Enggak, naik onta. Ini enggak di Arab ini. Enggak. Saya lagi makan sama keluarga begitu kan. Makan di restoran. Nah, lagi makan, enak-enak lagi makan, Pak. Tiba-tiba Di piring. Ya di piring, di batok kelapa. Nah itu. Di piring lah. Batok kelapa yang muda apa yang tua? di piring, Mek, di piring. Di piring. Heeh. Yang buat nge-DJ, Pak. Piringan hitam itu. Tiba-tiba ada orang tua dengan bawa koran. Iya, terus? Koran tanggal berapa tuh? Nggak tahu saya. Udah lupa kejadiannya lama. Nggak harus tahu. Nggak harus, masa harus tahu juga dia korannya. Ya Bu, untuk memastikan, Pak. Iya. Apa nilai informasinya? Baru bekas. Iya. Ya koran baru Koran lah. baru. Masa koran bekas dijual? Orang tua itu datang ke perempuan laki-laki. Laki-laki, Pak Denis. Si bapak itu terus langsung menjual koran ke bapak. Menjual koran dengan raut wajah yang mengiba, Pak Denny. Dia jual koran Ya. sama perusahaannya. Nggak sama saya. Kan saya lagi makan. Iya lagi makan. Iya sama perusahaannya, koran sama perusahaannya. Ini percetakannya ini semua dijual ke bapak. Gitu. Bukan. Korannya aja. Oh dia jual koran aja. Surat kabar, surat kabar. Surat kabar terus? Nah, kemudian dengan wajah yang mengiba itu, permisi. Pak Jarwo. Enggak. Nggak kenal dia, nggak tahu. Dia nggak kenal. Nggak tahu. Allah, please dong. Berarti Dia nggak Nggak tahu kenal Mek. sama saya. berarti nggak pernah nonton TV dia, Pak. Iya. Dia nggak tahu deh. Nah, saya pikirin dia mau nonton TV apa enggak. Nah, kemudian dia, permisi Pak. Oh iya? Ini Pak, saya jual koran dari pagi belum laku-laku. Anak saya terpengaruh. Oh Saya nggak karena terpengaruh. iba, bapak nggak terpengaruh, Nggak anak terpengaruh. bapak, anak bapak terpengaruh. Pak, Kasihan Pak, itu kakak papa. enggak, bukan. Itu bukan kakaknya, Pak Jarwo. Bukan. Oh bukan, orang lain. Orang lain lah. Oh, kirain saya kakaknya Pak Jarwo. Iya ya bukan. Saya bilang, udah jangan kasih. Yang beli itu cuma menjual rasa iba aja. Iya. Udah jangan diemin aja. Papa, kasihan Pak. Nah, akhirnya saya diam aja sudah. Iya. Anak saya Beli. ngeluarin dompet Pak. Dompet bapak. Dompet dia sendiri. Oh. Masing-masing punya dompet. Oh ada dompetnya masing-masing. Iya.
dikeluarin 10.000. 10.000. Padahal harga koran cuma 2.000. 2.500. Oh, 2 orang nggak ada yang 2.000 pak. Sekarang 3.000-an, 4.000. Oh, ya. Ya, Iya. dulu. Dulu aku suka padamu dulu. Aku memang suka. Ya. Lalu akhirnya dibeli Dibeli sama anak saya. 10.000. Terus jadi dapat lebih dong. Nah itu makanya. Tapi si bapak itu suruh bacain koran sampai pagi ya. Pak ini saya kasih lebih, tapi baca sampai habis. Bapak mau ngasih apa mau nyiksa? Kasihan.